Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal Developing a Green Building Evaluation Standard for Interior Decoration, a Case Study of China. Yang berikutnya, ada anggota kelompok 7. Yang pertama ada Amelia Putri Oktaviani dengan NIM akhir 120, kemudian Desi Suci Anggraini dengan NIM akhir 121, kemudian Nidia Diva dengan NIM akhir 122, dan saya sendiri Rima Nur Adila dengan NIM akhir 124. Yang berikutnya ada fenomena atau gap. Perkembangan pembangunan konstruksi berdampak besar terhadap lingkungan alam. Saat ini, banyak negara berkembang sudah mulai menerapkan konsep bangunan ramah lingkungan. Salah satunya adalah bangunan hijau. Konsep green building atau bangunan hijau muncul dari kebutuhan dan keinginan untuk mengurangi penggunaan energi dan dampak menyeluruh akibat pembangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan membangun hijau, bukan hanya dapat menurunkan emisi, namun juga dapat memiliki air bersih, menciptakan lingkungan yang sehat, mengurangi sampah, dan mencegah timbulnya bahaya penyakit. Semakin majunya kesadaran masyarakat akan pentingnya tempat dan ruang yang green menjadi faktor penting di sektor bangunan. Yang berikutnya ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pengaruh yang signifikan pada kualitas lingkungan dalam ruangan, penghematan dan pemanfaatan material, serta penghematan dan pemanfaatan energi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat standar penilaian untuk proyek dekorasi interior hijau dalam konteks khusus Cina. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan aspek penilaian struktural dalam standar yang diusulkan. Yang berikutnya ada kajian teori. Yang pertama ada bangunan gedung. Gedung yang merupakan bentuk fisik dari suatu pekerjaan konstruksi yang berada di tempatnya, baik sebagian berada di dalam ataupun di luar tanah, dan fungsinya sebagai tempat terjadinya suatu kegiatan manusia, baik tempat tinggal, kegiatan beribadah, usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan lainnya. Yang berikutnya ada green building. Menurut Insinyur Rana Yusuf Nasir, pada Persatuan Insinyur Indonesia 2016, green building adalah bangunan yang sejak perencanaan, pembangunan dalam masa konstruksi, dan dalam pengoperasian serta pemeliharaan selama masa pemanfaatannya, menggunakan sumber daya alam seminimal mungkin, kemudian pemanfaatan lahannya dengan bijak, mengurangi dampak lingkungan, serta menciptakan kualitas udara dalam ruangan yang sehat dan nyaman. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang ketiga ada green construction. Green construction mengedepankan keseimbangan keuntungan jangka pendek terhadap risiko jangka panjang, yaitu dengan bentuk usaha yang tidak merusak kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masa depan menurut Tanu Brata tahun 2016. Yang keempat, ada standar evaluasi green building. Ada banyak standar evaluasi bangunan hijau yang mapan di dunia. Di antara standar evaluasi ini, LEED dan BREEAM dianggap sebagai dua yang terkemuka karena penggunaannya yang luas dan sejarahnya yang panjang. Nah, selanjutnya ada jurnal pembanding internasional yang pertama, yang berjudul Evaluating the Effect of Green Building on Construction Waste Management, a Comparison the Three Green Building Rating System. Penulis nama jurnal halaman tahun terbit, sesuai dengan yang ada di slide. Persamaannya, kedua jurnal sama-sama membahas tentang green building. Yang perbedaannya pada jurnal acuan menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif, sedangkan pembanding menggunakan metode studi banding. Kesimpulannya, penelitian pertama berusaha untuk memastikan efek bangunan hijau GB pada pengolahan limbah konstruksi CWM dengan membandingkan 3 sistem peringkat bangunan hijau GBRS, umum dan aplikasi kehidupan nyata mereka, menggunakan data proyek empiris. Penelitian ini kemudian mencoba memahami alasan di balik fenomena tak terduga ini dengan menggunakan wawancara dan triangulasi data kualitatif dan kuantitatif. Ditemukan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya insentif dari metode penilaian, tingginya biaya untuk mendapatkan kredit terkait CWM, kekhawatiran tentang penggunaan kembali dan daur ulang bahan bangunan, dan kerumitan dokumentasi proses yang berperan untuk mengarah pada fenomena tersebut. Yang kedua, ada jurnal pembanding internasional yang kedua.
Judulnya Green Cleaning, an Essential Aspect of Malaysian Green Building. Penulis nama, jurnal, halaman tahun terbit, sesuai dengan yang ada di slide. Persamaannya, kedua jurnal sama-sama membahas tentang green building. Perbedaannya, pada jurnal utama menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sedangkan pada jurnal pendukung ini menggunakan metode studi literatur. Kesimpulannya, makalah ini telah membahas tentang pentingnya penerapan green cleaning pada green building selama tahap operasi dan pemeliharaan. Pembersihan hijau perlu diterapkan sebagai praktik standar dalam pengoperasian dan pemeliharaan gedung hijau. Berbagai peneliti dan pihak terkait telah mengakui pentingnya green cleaning dalam mencapai tujuan green building, dan hal ini secara langsung mempengaruhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Namun di Malaysia, bangunan hijau dibatasi untuk mengurangi konsumsi energi. Tidak ada standar atau peraturan khusus yang ditetapkan untuk pembersihan hijau. Alat pemeringkat GBI tidak secara khusus menyoroti persyaratan pembersihan hijau. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari tentang pembersihan hijau yang mencakup persyaratan dan proses yang harus dimasukkan dalam pembersihan hijau, siapa yang harus terlibat, bagaimana penerapannya, dan lain-lain. Yang ketiga, Jurnal Pembanding Nasional pertama. Judulnya Analisa Kajian Literatur Green Building berdasarkan sudut pandang perkembangan ekonomi. Penulis, nama, jurnal, halaman, dan tahun terbit sesuai dengan yang ada di slide. Persamaannya, kedua jurnal sama-sama membahas tentang bangunan hijau atau green building. Perbedaannya, pada jurnal acuan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif, sedangkan pada jurnal pembanding menggunakan metode studi literatur. Kesimpulannya, penerapan green building di Indonesia perlu dilaksanakan. Hal ini dapat dimulai dengan membuat peraturan yang mendorong aplikasi green building, terutama untuk perkantoran, sekolah, universitas, yang dapat dimulai dari kantor-kantor pemerintah, seperti halnya yang telah dilakukan dengan adanya peraturan tentang kendaraan listrik atau bebas emisi. Penerapannya dapat diawali dengan pemikiran perencanaan desain bangunan sejak awal yang akan menerapkan konsep green building dan konsistensi pemilik gedung hingga masa operasional bangunan. Setelah itu, dapat menerapkan aspek pendukung seperti instalasi solar cell untuk mereduksi penggunaan energi listrik, menangkap air hujan untuk dimanfaatkan ulang sebagai sumber air bersih yang tidak untuk konsumsi manusia, atau seperti untuk siram tanah dan toilet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini ada jurnal pembanding nasional yang kedua, yaitu judulnya Evaluasi Aspek Green Building pada Gedung Andi Hakim Nasution, Rektorat IPB. Penulis, nama, jurnal, halaman, dan tahun terbit tertera pada PowerPoint. Kemudian persamaannya, kedua jurnal sama-sama membahas tentang bangunan hijau atau green building. Kemudian perbedaannya, pada jurnal acuan penelitian menggunakan metode analitik hierarki proses dan metode relatif signifikan indeks. Sedangkan pada jurnal pembanding, analisis datanya menggunakan metode asesmen atau penilaian dengan melakukan pengukuran penilaian terhadap kriteria green building yang mengacu pada standar nasional Greenship GBCI dengan sistem rating untuk gedung terbangun versi 1.0. Kesimpulannya, berdasarkan hasil asesmen terhadap 6 aspek pada kriteria green building yang mengacu pada standar nasional Greenship GBCI dengan sistem rating untuk gedung terbangun versi 1.0, gedung AHN, Rektorat IPB berhasil mendapat total 55 poin nilai atau 47% dari maksimal 117 poin nilai. Berdasarkan perolehan nilai tersebut, maka sesuai dengan peringkat Greenship GBCI, gedung AHN Rektorat IPB mendapatkan peringkat perak. Kemudian yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Sini ada pendekatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yang meliputi tinjauan pustaka dan pertemuan kelompok terfokus digunakan untuk mengidentifikasi item penilaian potensial dan untuk menentukan item akhir yang sesuai dengan konteks Cina. Kemudian ada metode kuantitatif, yaitu proses hierarki analitik dan indeks signifikansi relatif dilakukan untuk menentukan bobot setiap aspek penilaian dan skor yang tersedia
untuk setiap item penilaian. Kemudian ada sumber datanya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari beberapa sistem peringkat bangunan hijau yang berlaku di tinjau seperti LEED, BREEAM, Green Globes, Green Star, CASB, Green Mark, BEAM, plus item penilaian mengenai dekorasi interior hijau dalam sistem yang dipilih, diidentifikasi dan didaftar, merumuskan kumpulan item penelitian potensial untuk pertemuan kelompok fokus. Dan kemudian ada metode analisis data. Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, yang meliputi tinjauan pustaka dan pertemuan kelompok terfokus, dan metode kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode analitik hierarki proses dan metode relatif signifikan indeks. Yang selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Sini ada aspek utama dalam standar penelitian yang diusulkan. 7 aspek dasar dimasukkan dalam standar penelitian: penghematan dan pemanfaatan energi, penghematan dan pemanfaatan air, penghematan dan pemanfaatan bahan, penghematan dan pemanfaatan ruang situs, kualitas lingkungan dalam ruangan, manajemen konstruksi hijau, dan manajemen operasi. Bobot untuk aspek dasar dihitung dengan menggunakan AHP, dan bobot turunan disajikan dalam tabel seperti berikut. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa standar penilaian dapat diterapkan pada penelitian penerimaan penyelesaian dan penilaian manajemen operasi. Penilaian penerimaan penyelesaian dilakukan pada tahap penyelesaian proyek, sedangkan penilaian manajemen operasi dilakukan setelah 1 tahun operasi. Standar penilaian yang diusulkan dapat diterapkan baik untuk bangunan tempat tinggal maupun bangunan umum. Untuk setiap jenis bangunan pada tahap yang berbeda, bobot setiap aspek dapat diubah. Selain 7 aspek dasar, ada aspek bonus yaitu perbaikan dan inovasi untuk mendorong penggunaan teknik inovatif yang matang. Kemudian ada perbandingan antara LEED dan standar penilaian yang diusulkan. Nah, di sini ada gambar tabelnya gitu. Nah, dari segi aspek penilaian ditemukan bahwa sebagian besar aspek penilaian tumpang tindih antara dua standar, seperti ruang situs, hemat energi, efisiensi air, penghematan bahan, kualitas lingkungan dalam ruangan, dan inovasi. Kecuali aspek efisiensi air, tingkat penilaian aspek yang tumpang tindih dalam LEED lebih rendah daripada standar yang diusulkan. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya yaitu perbandingan aspek utama dengan LEED dan BREEAM. Di sini ada tabel dalam standar yang diusulkan, penggunaan teknologi inovasi sangat dianjurkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan bobot yang dipikul, bobot untuk aspek improvement dan inovasi sebesar 1,0, sedangkan bobot tertinggi untuk aspek dasar lainnya adalah 0,30. Atau bobot kualitas lingkungan dalam ruangan untuk bangunan tempat tinggal pada tahap penerimaan penyelesaian. Next. Selanjutnya kesimpulan. Dekorasi interior adalah suatu keharusan sebelum sebuah bangunan dapat menjalankan fungsinya. Namun ada kekurangan alat untuk penilaian dekorasi interior hijau dalam konteks Cina. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan penelitian ini. Dalam standar penilaian yang dikembangkan, yang dikembangkan 7 aspek dasar dan 1 aspek bonus dilibatkan. 7 aspek dasar tersebut meliputi penghematan dan pemanfaatan energi, penghematan dan pemanfaatan air, penghematan dan pemanfaatan material, penghematan dan pemanfaatan ruang tapak, kualitas lingkungan dalam ruangan, manajemen konstruksi hijau, manajemen operasi, sedangkan aspek bonus mengacu pada peningkatan dan inovasi. Bobot masing-masing aspek ditentukan melalui survei kuesioner dengan metode AHP. Menurut bobot yang dihitung, aspek kualitas lingkungan dalam ruangan, penghematan dan pemanfaatan material, dan penghematan dan pemanfaatan energi adalah 3 besar yang signifikan.
Standar yang diusulkan secara inovatif melibatkan aspek manajemen operasi dalam penilaian yang berfokus pada kinerja aktual proyek dekorasi interior ketika digunakan setelah 1 tahun. Standar penilaian yang dikembangkan dapat digunakan oleh praktisi konstruksi untuk menilai dekorasi interior dan untuk membantu tindakan yang tepat. Namun karena bobot dapat diubah jika ahli yang berbeda diundang selama survei kuesioner, ada potensi untuk perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya ada saran. Untuk penelitian selanjutnya disarankan lebih banyak proyek dekorasi interior kehidupan nyata untuk dievaluasi menggunakan standar yang diusulkan untuk mengidentifikasi item penilaian apa yang dapat dengan mudah dicapai dan persyaratan apa yang sulit dipenuhi. Selanjutnya, manfaat bagi penelitian. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan, informasi, dan referensi terutama di bidang ilmu operasi tentang bangunan hijau atau green building. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan tambahan tentang desain interior dan standar penilaian untuk dekorasi interior hijau bagi penelitian-penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang manajemen operasi pada khususnya. Lalu selanjutnya ada manfaat bagi manajerial. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman terkait tentang bangunan hijau. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan niat para praktisi konstruksi untuk menilai dekorasi interior dan memandu tindakan tersebut dengan tepat. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber perbaikan untuk kemajuan pembangunan hijau dan kemajuan perusahaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.